Nah, ini banyak yang nggak paham ini, banyak yang salah memahami. Jadi seakan-akan falayak roban musolana, jangan dekat-dekat musola kami, seakan-akan nggak usah sholat ke masjid. Itu nggak pas. Musola itu bukan masjid. Nah, kalau di kita bahasa kesepakatan orang Indonesia, masjid dengan musola itu bedanya apa? Jami masih. Masalah kalau masjid untuk sholat Jumat, kalau tidak sholat Jumat, tidak diadakan sholat Jumat disebut apa? Musola. Itu bahasa yang disepakati oleh kita. Indo. Tapi hakikatnya nggak seperti itu, Pak. Jadi kalau bahasa hadis musola itu nggak seperti itu. Musola itu artinya sebenarnya bukan tempat sholat, lalu disulap sementara untuk tempat sholat. Itu musola. Nah, kalau konteks kaitannya dengan Idul Adha, berarti musola itu apa? Musola tempatnya berarti apa? Lapangan. Nah, lapangan kan bukan tempat sholat kan? Tetapi ketika kita sholat Idul Adha, kita sholatnya di lapangan. Hari itu kita sholat Idul Adha di lapangan, maka lapangan itu disebut apa? Jadi makna hadis Nabi tadi gini, kalau kamu kaya, kamu mampu, kok nggak kurban, nggak usah sholat Idul Adha. Kayak gitu mas, bukan kok nggak usah sholat 5 waktu, enggak gitu ya. Nanti kebablasan malunya. Tapi biasanya malu kan? Malu ya? Kalau udah nggak korban gitu, harianya di situ gitu. Malu, kalau nggak korban malu di situ. Biasanya malu. Oke. Masih mending masih bagus ya, masih punya rasa malu. Baik. Jadi sekali lagi mayoritas berpendapat hukumnya sunnah. Tetapi hukum yang sunnah ini statusnya bisa menjadi wajib karena dua alasan. Nah, jadi memang hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi derajat hukum ini bisa naik menjadi wajib karena dua keadaan, dua syarat. Yang pertama karena nazar. Nazar, tahu nazar ya? Nazar itu nama orang. Betul. Nazar itu janji kita pada Allah. Aku mewajibkan diriku sendiri untuk berkorban tahun ini. Itu namanya nazar. Hukum kurban bagi orang yang sudah bernazar maka menjadi wajib. Atau nazar yang bersyarat. Kalau aku naik jabatan, aku akan berkorban. Maka begitu dia naik jabatan, wajib bagi dia untuk berkorban. Itu namanya apa? Nazar. Yang kedua karena isyarat. Isyarat apa maksudnya gini? Bapak punya sapi atau punya kambing yang sudah bisa digunakan untuk berkorban. Lalu Bapak tunjuk sapi itu, kambing itu, ini adalah korbanku tahun ini. Atau aku akan berkorban dengan kambing ini. Maka hukum korban menjadi wajib. Itu maka yang punya sapi, punya kambing, nggak ada niat korban, hati-hati kalau tunjuk. Kalau sapi ini korbanku tahun ini, atau aku akan berkorban dengan sapi ini, maka hukum korbannya menjadi wajib. Kalau yang punya apa berarti? Kalau dengan catatan itu kambing sendiri. Bapak jalan ada penjual kambing. Ya, kalau nunjuk kambing milik pedagang itu nggak efek. Ini korbanku tahun ini. Nggak ada nggak? Nggak ada. Nah, itu ya. Jadi hukum asalnya sunnah muakkadah, tetapi bisa menjadi wajib karena dua hal tadi. Satu karena nazar yang asli maupun yang bersyarat. Atau karena kita memiliki binatang yang sah untuk berkorban, lalu kita tunjuk dia, kita katakan ini adalah korban, atau aku akan berkorban dengan binatang ini, maka status hukum korbannya menjadi wajib. Oke. Apa nazarnya tetap dia sudah nazar, tidak dilaksanakan, jadi juga nazar tapi tidak dilaksanakan. Pertama gini, nazarnya itu bersyarat seperti ini, dibatasi dengan waktu atau tidak. Misalnya gini, kalau aku naik jabatan, aku akan berkorban tahun ini. Tahun ini itu dia belum mampu korban, berarti dia berdosa. Tetapi tetap dia punya hutang untuk berkorban tahun berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi nazar itu kalau belum bisa dilaksanakan tercatat sebagai hutang. Ya. Kalau nggak bisa ya harus ada kafarahnya, ada penebus hutang. Baik. Nah, kesunahan berkorban ini ditujukan pada orang yang sudah memenuhi 3 syarat. Satu, dia muslim. Yang kedua, akil balik, sudah berakal dan sudah balik. Yang ketiga, mampu. Tuh.
Jadi satu muslim. Maka kalau ada non muslim kurban boleh atau tidak? Boleh. Kalau judulnya kurban tidak boleh. Tapi kalau mau ngasih sapi ya diterima. Oh iya. Apa? Tapi jangan disebut kurban. Nanti kalau itu disebut kurban, hukum kurban menjadi rancu. Ya, seakan-akan orang selain yang beragama Islam boleh berkurban. Jadi kalau misalnya ada Pak Ustaz, kan banyak susah nih. ya, Ini kan sunnah. Biasanya kurban. Tapi kan sunnah. iya. Makanya namanya harusnya nggak usah disebut kurban. Ya, pokoknya ngasih aja. Ini kurban kita. Ya, karena syarat diterimanya korban tadi satu dia beragama Islam, karena itu syariat agama Islam. Bagi non muslim nggak wajib kurban. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang beragama lain ngasih sapi gimana? Dilihat dulu dia ada kepentingan di balik pemberiannya itu atau tidak. Nah, kalau ada kepentingan tertentu maka ditolak. Tapi kalau ngasihnya murni ngasih saja maka diterima nggak apa-apa. Tapi sekali lagi itu jatuhnya bukan uang kurban. Nanti pas panitia umumin yang berkurban tahun ini satu nama Cina semua disebut repot nanti. Jangan disebut kurban. Jadi ukanya ada ini. muslim yang akil balik, yang kedua yang ketiga mampu. Lah mampu itu ukurannya apa? Mampu itu gini, selama kita atau harta kita masih cukup untuk memenuhi kewajiban kita menafkahi anak dan istri, itu baru disebut mampu. Jangan sampai gini, antum berkorban sementara nggak bisa ngasih nafkah istri, itu malah berdosa, nggak boleh. Karena ngasih nafkah istri hukumnya apa? Wajib, korban hukumnya sunnah. Tidak boleh mendahulukan yang sunnah, mengesampingkan yang wajib. Pokoknya kalau istri nafkahnya sudah terpenuhi, anak-anak untuk biaya sekolah tercukupi, masih ada duit, nggak mengganggu ekonomi keluarga, maka berkorban. Itu baru disebut apa? Mampu. Nah, bagi yang belum mampu tidak perlu memaksakan diri dengan berhutang, tidak usah. Apalagi kalau nggak jelas nanti sumber pengembalian hutang itu dari mana, itu tambah nggak boleh lagi. Ustaz pinjam uang berapa? 4 juta. Buat apa? Buat korban. Terus kembalikannya di mana? Aku serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu repot. Itu pening kan kepala yang dipinjami kan. Nah, di situ. Nah, kecuali kalau tadi kita meminjam ada sesuatu yang kita jaga ke orang Jawa. Ya, ada yang diandalkan untuk pengembalian. Misalnya aku gajian tanggal 25 misalnya. Sementara korban tanggal 20 belum saatnya gajian. Nah, maka antum boleh pinjam ke teman dulu, boleh pinjam uang 4 juta buat beli kambing. Nanti kembalinya kapan? Pas gajian tanggal 25. Nah, itu nggak apa-apa, boleh ya selama ada yang diandalkan untuk pengembalian. Lalu mengenai binatang korban, binatang tadi ya. Ya. Oh boleh nggak apa-apa ya. Menyesahkan korban atas nama si karyawan. Atas nama si karyawan boleh. Dan nanti ada disunahkan bagi pimpinan Pak. Ini yang beragama Islam ya. Siapa yang pimpinannya? Pimpinan itu untuk berkorban bagi seluruh karyawannya. Satu sapi saja, tapi atas nama seluruh karyawan. Itu sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad. Hadza li Muhammadin wali ali Muhammadin wali ummati Muhammadin. Ini untuk Nabi Muhammad, untuk keluarganya Nabi Muhammad, dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Maka dalam perspektif mazhab Syafi'i, satu kesunahan bagi pemimpin, entah perusahaan, entah memimpin lingkungan, entah memimpin negara misalnya, selama dia beragama Islam, menyembelih korban atas nama seluruh